Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu sehat dan tetap semangat belajar serta beraktivitas. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pamulang dari kelompok 11 Perhitungan Pendapatan Nasional Lanjutan. Yang beranggotakan saya M. Ridwan, nomor induk mahasiswa 201010801087. Nama saya Nur Ahmad Fauzi, NIM saya 201010505182. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Perhitungan Pendapatan Nasional Lanjutan. Tugas ini sebagai syarat dalam memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin, Sarjana Ekonomi Islam, Master ECDEF, selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Selamat menyaksikan. 1. Beberapa perhitungan agregat. Beberapa pengertian dasar konsep perhitungan agregat. A. Produk domestik bruto, Gross Domestic Product, adalah PDB, menghitung hasil produk suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Semua faktor produksi yang berlokasi dalam perekonomian tersebut, outputnya diperhitungkan dalam PDB. Contoh, hasil produksi dari suatu pabrik yang berlokasi di Indonesia, meskipun pemilik pabrik tersebut bukan warga negara Indonesia, termasuk diperhitungkan ketika menghitung PDB. Pemiliknya warga negara Singapura, misalnya. B. Produk nasional bruto, Gross National Product, adalah nilai produk yang dihasilkan oleh faktor produk milik perekonomian atau negara disebut produk nasional bruto. PDB dikoreksi dengan mengurangkan nilai produk yang dihasilkan faktor produksi yang berasal dari luar perekonomian. Juga harus diperhatikan produksi yang dihasilkan dari faktor produksi milik domestik yang berada di luar perekonomian tersebut. Formula PNB sama dengan PDB min PFLN plus PFDN. PNB sama dengan PDB min PFPN. PFPN sama dengan PFLN min PFDN. Faktor produksi neto atau net income from crude. Selanjutnya yang C, produk nasional neto, net national product, memiliki formula PNN sama dengan PNB dikurang depresiasi. Selanjutnya D, pendapatan nasional, national income, memiliki formula PN sama dengan PNN min PTL plus S. PTL pajak tidak langsung, sedangkan S subsidi. Selanjutnya E, pendapatan personal, personal income, memiliki formula sebagai berikut. PP sama dengan PM dikurang LTB dikurang PAS ditambah PIGK ditambah PNBJ. PLTB yaitu laba tidak dibagikan, sedangkan pas pembayaran asuransi sosial. PIGK pendapatan bunga yang diterima dari pemerintah dan konsumen. PNBJ yaitu pendapatan non balas jasa atau transfer payment to person. Selanjutnya F, pendapatan personal disposable, memiliki formula PPD sama dengan PP dikurang PAP. PAP yaitu pajak pendapatan personal, yaitu atau personal tax. 2. Perbedaan Gross Domestic Product atau GDP dan Gross National Product atau GNP.
Yang A. Produk nasional bruto atau Gross National Product (GNP) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu yang diukur dengan satuan uang. Produk nasional bruto perhitungannya menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara tersebut ditambah dengan yang dihasilkan produk negara tersebut yang berada di luar negeri. Misalnya, untuk Indonesia, apa yang dihasilkan oleh produk Indonesia yang berada dalam wilayah Indonesia ditambah apa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pendapatan kewarganegaraan. Yang B. Produk domestik bruto Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil dari warga negara yang bersangkutan ditambah warga negara asing yang bekerja di negara yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan di atas, untuk kasus Indonesia hingga saat ini, umumnya PDB atau GDP, PNB, GNP karena umumnya nilai barang dan khususnya jasa orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dihargai lebih murah daripada orang luar negeri. Misalnya Amerika Serikat, Eropa, Filipina, dan sebagainya. Yang bekerja di Indonesia yang dihargai lebih mahal. Pendekatan wilayah. 3. PDB harga berlaku dan harga konstan, yaitu A. Perhitungan atas dasar harga yang berlaku disebut pendapatan nominal. Kelemahannya tidak mungkin mengetahui pertumbuhan yang sungguhnya. Perhitungan cara ini memperhitungkan faktor inflasi. B. Perhitungan atas dasar harga konstan disebut pendapatan real melalui indeks harga yang ditetapkan pada 1 tahun tertentu. Harga konstan. Perhitungan ini tanpa memperhatikan faktor inflasi. Manfaat dari perhitungan PDB harga konstan selain dengan segera dapat mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan atau tidak, juga dapat menghitungkan perubahan harga inflasi. Selanjutnya yang 4, manfaat dan keterbatasan perhitungan PDB. Perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk. Angka tersebut dikenal sebagai angka PDB per kapita. Biasanya makin tinggi angka PDB per kapita, kemakmuran rakyat dianggap makin tinggi. Demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak dimengerti. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.